KBKM ini yang daftar tahun ini sekitar kurang lebih 3.000 orang. Dan yang keterima cuma 100 orang. Kita ada 11 desa. 6 desa itu aplikasi, 5 desa itu Purwarupa. Dan setiap tim itu punya proyeknya masing-masing. Nah, tapi di sana itu masih kekurangan teknik. Akhirnya kita masuk dan kita ajarin beberapa teknik gitu, kayak teknik pewarnaan alami, terus pewarnaan indigo sol, kemudian model cap-cap batik, dan juga kita ajarin mereka buat cap gitu. Baru kita ekoprint. Ekoprint itu kan kita gacok warnanya gitu. Pepaya ya, pohon pepaya, terus ada daun mangga dan beberapa daun yang ada di sana sih gitu. Habis itu kita fiksasi biar dia muncul warnanya pakai tunjung. Kalau dari saya pribadi buat dia nama itu Arunika di Langit Buding. Sambutan mereka gitu, rangkulan mereka di sana tuh luar biasa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kalibratif, ruang eksplorasi kreativitas mahasiswa. Pada episode kali ini, kita kedatangan mahasiswa yang pernah melakukan program jauh banget, yaitu ke Belitung Timur. Nama programnya itu adalah Kemah Budaya Kaum Muda. Nah, kebetulan narasumber kita ini ke sana mengerjakan sebuah proyek batik yang sangat keren. Kayak gini nih. Daripada penasaran, langsung saja kita tanyakan bagaimana programnya dan perjalanan pembuatan batiknya pada Mas Samsul Sahidi. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir nih. Ya. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat, lagi sibuk-sibuknya? Ya, lagi sibuk-sibuknya ngerjain tugas akhir yang sempat tertunda gara-gara KBKM. Oh. Ya. Gimana nih tentang KBKM? Bisa diceritakan ke teman-teman? Oke, baik. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Saya tuh Samsul Sahidi, mahasiswa dari Universitas Mataram semester 7 yang kemarin bulan lalu ikut program Kemah Budaya. Jadi berbicara tentang Kemah Budaya itu sebenarnya Kemah Budaya ini merupakan salah satu program Kemendikbud yang terbilang masih muda lah gitu. Dia baru terlaksana ini tahun kelimanya. Tahun pertamanya itu pada tahun 2019 yang formatnya itu seperti kemah. Nah, ini tahun kelimanya. Nah, untuk KBKM tahun ini sendiri itu seperti dibilang tadi, tempatnya itu kita di Belitung Timur. Namun sebelum kita ke Belitung Timur tuh ada banyak sekali tahapan sehingga kita bisa masuk ke menjadi bagian dari KBKM ini gitu. Pertama saya mau ngasih tahu terkait bagaimana sih cara kita masuk ya. Jadi KBKM ini seleksinya lumayan ketat. Kalau dari saya itu ketat banget. Oke, untuk KBKM ini sendiri sebenarnya ada beberapa tahapan untuk bisa join gitu. Dan dari saya pribadi tahapan itu berat banget lah ya, lumayan berat lah gitu. Pertama untuk seleksinya itu ada 2 tahapan, ada 2 model kita bisa masuk. Pertama itu jalur umum sama jalur MSIB yang kedua. Nah, karena tahun ini dia sedikit berbeda formatnya, artinya kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita kayak ada seleksi proposal dulu gitu. Jadi ada seleksi proposal gitu dari tingkat provinsi. Kalau lolos di provinsi baru kita ke tahap nasional, itu dilombakan, ada presentasi dan segala macamnya. Nah, untuk tahun ini sendiri dia tuh mengangkat format yang berbeda gitu. Pertama itu tadi ada jalur umum. Jalur umum itu bisa diikutin oleh orang, bukan hanya mahasiswa tapi remaja atau orang dewasa yang rentang umurnya itu 18 sampai 25 tahun. Nah, itu untuk jalur umum. Kemudian untuk jalur MSIB-nya ini kita daftar di 2 tempat. Pertama di akun MSIB, terus kemudian yang kedua itu kita harus daftar di websitenya KBKM gitu. Nah, nanti kalau teman-teman yang ikut di MSIB itu dia dikonversi langsung, dikonversi kayak kita nggak kuliah lah gitu, dikonversi pakai itu selama 1 semester. Dan itu yang saya salut sama KBKM ini, kita ada tim yang mendampingi kita untuk mengurus berkas-berkas untuk kita bisa konversi di sana gitu, di prodi kita gitu. Artinya sangat dibantu sekali gitu. Nah, kemudian terkait seleksi saya yang kebetulan jalur umum itu kita ada ngisi beberapa isian lah gitu, esai pribadi, kemudian apa yang mau dilakuin ya, kayak ngisi berbagai macam format lomba yang lain lah gitu. Terus terkait kenapa saya bilang dia bergengsi ya, berat ya gitu.
Jadi saya mau ngasih tahu bahwa KBKM ini yang daftar tahun ini sekitar kurang lebih 3.000 orang. 3.000 orang 3.000 orang dari seluruh Indonesia. Dan Indonesia itu 3.000 orang lebih, dan yang keterima cuma 100 orang. Cuman 100 orang. Nah, itu makanya tadi saya bilang ini bergengsi dan berat karena dari sekian banyak orang yang daftar itu dari 2 jalur yang tadi itu cuman 100 orang. Cuman 100 orang yang bisa masuk. Nah, untuk masuknya itu ya ada spesifikasi bidang-bidang yang penting kita itu ada melek budaya lah gitu. Ada kemauan untuk melestarikan budaya gitu. Nah, kemudian lanjut setelah kita diterima itu kita dibagiin tim. Nah, dari 100 orang ini dibuat menjadi 11 tim. Nah, 11 tim itu dibagi lagi jadi dua model tim. 6 timnya itu tim aplikasi, artinya proyeknya itu tentang aplikasi di Belitung nanti. Kemudian yang 5-nya itu buat Purwarupa. Nah, kebetulan saya itu masuk di Purwarupa gitu. Jadi dikasih mentor, kita ada mentor gitu. Pokoknya lengkap. Mentor yang udah berpengalaman di bidang masing-masing, kemudian ada mentor lokal juga gitu. Kemudian untuk format KBKM ini sendiri ya. Jadi nggak serta-merta ketika kita lolos, langsung kita dialihkan, ayo setelah lolos, kamu lolos nih, ayo kita kirim ke Belitung Timur untuk residensi. Enggak. Tapi itu ada kelas-kelasnya, ada berbagai macam materi-materi yang diberikan. Karena ini MSIB, ada MSIB, jadi itu kita semacam magang atau studi independen atau apapun namanya itu, kita kelasnya itu selama 6 bulan lah, kegiatan itu selama 6 bulan. 2 bulan pertamanya itu tercatat dari Agustus tanggal 15 kita mulai kelas, itu sampai tanggal 10 Oktober kita pergi, itu kita ngisi kelas dulu nih, materi-materi. Ada materi umum, kemudian ada materi khusus yang spesifikasi ke kalau saya yang Purwarupa, kita diajarin tentang Purwarupa gitu. Ada manajemen organisasi dan segala macamnya diajarin di sana. Itu selama 2 bulan yang di 1 minggunya itu kita dapat sekitar 5 atau 6 kelas gitu. Itu secara online gitu. Nah, habis itu kalau udah selesai kelasnya itu kita baru dikirim nih. Dikirim selama 1 bulan full di sana untuk beradaptasi, memberikan apa yang sudah kita pelajari gitu. Jadi 2 bulan pertama itu kita nyusun dulu nih, nyusun program sama mentor kita dan segala macamnya gitu. Kita nyusun diskusi, artinya itu 2 bulan pertama itu kita ngezoom kerjaan kita ngezoom. Pertama ngezoom sama mentor kelas kita. Jadi setiap kelas itu ada mentor beda lagi, dan setiap minggu lagi kita harus ngezoom sama mentor tim kita khusus lagi. Kita membahas tentang tim, dan juga kita harus juga ngezoom sama mentor lokal, orang di desa di sana gitu. Oh, ada di YouTube dari sana juga. Ya, ada setiap desa itu ada mentornya lah gitu yang dampingin kita gitu. Dan baru dikirim ke sana, dan setelah sebulan di sana full dari tanggal 10 Oktober sampai tanggal berapa kemarin saya balik, tanggal 9 November itu balik. Habis itu lagi kita ada kelas untuk evaluasi lah gitu, memberikan feedback tentang apa yang sudah kita lakukan di Belitung. Dan baru kemarin dia selesai kelasnya, dan sekarang ini untuk teman-teman yang MSIB sampai tanggal 28 tuh lagi ngurus laporan-laporan akhirnya untuk bisa keluar nilainya gitu. Iya. Tadi setelah berarti kelas dulu kan? Iya. Kelas dulu baru kita residensi namanya. Iya. Residensi itu kayak penempatan ke daerah yang dituju. Setiap tahun itu daerahnya beda. Sebenarnya ini tahun pertamanya formatnya seperti ini. Oh, tahun sebelumnya nggak ada residensi? Tahun sebelumnya itu beda lagi formatnya. Kalau tahun sebelumnya itu dia semacam lomba, dan pada tahun 2020-2021 itu dia lomba. Kebetulan dari UNRAM tahun 2021 ada yang lolos jadi sampai ke nasionalnya gitu. Itu kalau teman-teman tahu itu Muhtesa gitu. Nah, itu dia pernah lolos dari UNRAM gitu. Nah, kemudian 2022 itu juga seperti itu lomba, dan akhirnya 2023 ini pertama kalinya dia mengusung konsep seperti ini gitu. Itu sih. Saat residensi di sana itu semua ditanggung akomodasi? Alhamdulillah ya, semua lah. Artinya di sana itu bener-bener kita tercukupi, karena di sana itu kita kesana cuman buat ngejalanin proyek kita. Masalah akomodasi dan segala macam itu kita nggak usah pikirin. Tempat tinggal, terus motor kita
rentalin gitu selama Hmm. sebulan dan segala macam itu. Artinya kita di sana fokus ngejalin proyek kita. Masalah yang lain itu udah ditanggung gitu. Total hari residensi itu berapa jadi total? Totalnya itu 30 hari. 30 hari 30 pas. hari pas. Karena berangkatnya tanggal 10, pulangnya tanggal 9 gitu. Cukup. Oke, oke. Kemudian kita masuk ke ini nih, yang Ya. menarik nih. Karya berarti ini proyek yang direncanakan selama kelas itu. Iya. Kemudian di residensi sana membuat batik ini ya. Iya, iya. Batik apa namanya nih? Kalau ini jadi di sana sebelumnya ya, jadi teman saya yang dari Institut Seni Jogja itu dia emang bener-bener punya ilmu di sana. Jadi dia pernah bilang kalau buat kain itu usahain beri dia nama gitu supaya dia ada buat dia kayak oh ini namanya gitu, kayak mengenal biar kita kenali gitu. Iya. Nah ini kalau dari saya pribadi buat dia nama itu Arunika di Langit Buding. Arunika di Langit Langit Budi. Budi. Apa filosofinya tuh? Sebenarnya filosofinya tuh kan Arunika itu dia apa namanya senja gitu, matahari terbit lah gitu. Nah kebetulan di salah satu pagi itu saya berduduk di depan kantor desa tempat kita nginep tuh melihat langit itu warnanya persis sama yang di bawah ini. Sama yang biru ini? Enggak, yang ini, maron ini. Oh, maron Nah, ini. itu Oh, iya, iya. Arunika senjanya itu dan di sana itu ada bulatan itu menggambarkan di tengah itu menggambarkan matahari lah gitu. Ada Oh, yang tiga. ini. Ada 3 matahari di situ. Oke, Ada oke. 3 bulatan itu Iya. menggambarkan pagi, siang dan malam gitu. Dan cap-cap di sana itu memang mengambangkan khas Buding di sana gitu. Ada di sini cap iding-iding, kemudian ada cap tarsius yang ini hewan yang ada di sana yang ini. Oh, ini hewan ini. Ya. Hewan apa namanya tadi? Ini tarsius. Tarsius, Ya, hewan khas sana. ya, Desa Buding, Desa Buding. Kabupaten Belitung Timur. Ya. Dan itu desa yang paling jauh dia di tempat kita nginep. Oh, Jadi saya di sana tuh ya sistemnya itu kan kita selama di sana 30 hari. Jadi seminggu itu kita Senin sampai Jumat tuh kita di desa nginep. Kemudian 2 hari 3 harinya itu 2 harinya itu pulang ke hotel. Jadi kita bener-bener kayak the real pengabdian bertemu sama masyarakat, tinggal di desa gitu dan di sana itu kekurangan air juga. Jadi Oh, kita iya. mandinya ke masjid-masjid gitu tiap hari ganti-gantian gitu. Tapi itu seru banget sih. seru banget ya pengalaman kayak Iya. gitu. Ini proses pembuatannya gimana nih? Oke, untuk proses pembuatan ini sebenarnya pertama kita buat motif dulu, buat pola. Gitu. Jadi kita bentangin dulu kainnya, kemudian kita buat pola gitu, buat konsepnya. Oh, jadi nanti polanya di sini, terus kita. Kalau saya ini kan buatin bulatan di tengah besar. Yang ini ya. Kemudian di samping-samping itu segaris gitu, garis. Kemudian setelah itu pertama yang saya warnain kemarin tuh yang sebelah sampingnya warna maron ini. Yang ini. Ya, jadi itu sistemnya itu tekniknya itu itajime atau shibori namanya. Itu teknik yang kita pelajari di sana. Kebetulan kita ke sana itu bawa pemateri Kak Putri Komar namanya dari Bandung yang emang basicnya batik di sana dan dia yang ngajarin gitu beberapa teknik dan itu tekniknya itajime namanya. Jadi pertama kainnya itu dibentangin, kemudian kita pakai tali rapia, terus kita pelintirin sampai habis gitu. Nah habis itu setelah udah bulat kan nih kayak baru kita serut kayak Serut kan itu gimana ya? kayak diteken. Oh, Ya, diremas kan, ya. diremas jadi menyusut gitu. Iya. Baru diikat baru dicelupin di warna indigo stone gitu. Itu celup 3 kali sampai 5 kali set baru setelah itu dikeringin gitu. Nah, baru sebelah kan setelah itu lagi kita ulangin yang Ini. sebelahnya lagi gitu. Oh. Gitu. Lumayan panjang sih. Setelahnya itu baru kita cap. Cap-cap yang putih-putih ini. Yang samping. Yang ini. Yang samping ini. Ya, yang samping ini dicap ada cap iding-iding namanya di sana. Iding-iding. Ya, cap asli di sana lah gitu kita cap tak. Habis itu yang bulatan di tengah itu kita tutup pakai lilin malam. Tutup pakai lilin malam bulatan yang 3 ini. Ya, bulatan yang 3 tuh tutup pakai lilin malam set. Habis itu baru kita warnain pakai warna biru. Nah, warna biru set, warna biru.
Habis itu baru kalau sudah diwarnain ini, kalau nggak salah kemarin, kalau saya lupa ingat ya karena udah lama, lumayan lama itu 7 kali pencelupan yang warna biru itu. Warna biru ini. Ya, habis itu kita ini apa namanya, lorot biar ngelepas apa namanya, lilin malamnya. Lilin malam itu yang gimana ya? Itu untuk ngeblok warna. Bentuknya gimana Ya, lilin malam itu itu? gimana yang jelasinnya ya? Gimana jelasinnya kalau untuk lilin malam ini? Intinya kita itu seperti kayak lilin sudah modelnya. Itu sebesar ini? ya kayak cairan dia. Cairan. Oh. Itu cairan ditutup buat nutup kain supaya ketika kita warnain yang kena kain itu, yang kena lilin malam itu dia nggak kena warna gitu. Oh, Jadi mencegah penyerapan warna. Ya, gitu. Biar buat motif lah gitu. Iya, Nah, iya. habis itu setelah itu kita lorot, lepas nih lilin malamnya, akhirnya muncul motif-motif Masih dia yang ini. Ya, muncul motif-motif yang ini. Motif-motif Oh. yang ini gitu. Muncul motif-motif yang ini sama ini bulatan yang ini kan ketutup tadi. Dia warna putih sekarang. Oh. Warna putih. Nah, baru ini kita ecoprint. Oh, putihnya ini karena lilin malam itu. Ya, gitu. Setelah dilorot hilang kan lilin malamnya. Iya. Tetap putih warnanya, warna dasarnya. Baru kita ecoprint. Iya, iya. Ecoprint itu kan kita getok warnanya gitu. Pakai bahan alami. Ya, daun-daunan lah gitu. Banyak lah daun. Ini daun apa kalau nggak salah namanya, ini daun pepaya ya, daun pepaya, terus ada daun mangga dan beberapa daun yang ada di sana sih gitu. Kita getok, habis itu kita fiksasi biar dia muncul warnanya pakai tunjung. Tunjung itu apa? Ya bahan zat kimia lah bahasanya untuk mengikat warna supaya dia nggak mudah luntur. Oh, direndam lagi di. Ya direndam, baru muncul warna hitamnya ini gitu. Warna hitam yang mana nih? Yang ini. Oh. Kelihatan. Kalau enggak difiksasi itu dia nyatu sama ini. Hilang dia. Hilang Warnanya gitu. Tuh, makanya seperti ini. Baru setelah itu kemarin saya sebenarnya nih saya coba lagi setelah dia kita ecoprint itu, kemarin saya sempet rebus lagi pakai daun mangga. Air hangat nih. Ya, air hangat. Taruh daun mangga. Iya, selama masukin udah mendidih nih. Masukin kain ini lagi ke daun mangga yang sudah direbus itu. Makanya dia agak belang-belang gini warna daun mangganya gitu. Daun mangga, semua mangga daun hijau kan? Iya, mangga gitu. Karena memang itu bahan untuk ecoprint bisa gitu. Berarti yang tadi waktu dilulur pakai tadi rapia itu terus cilpin tuh warna yang ini. Iya. Marun dulu. Iya, marun. Berarti semua marun dulu ini, semua marun dulu. Yang kecuali yang ini. Yang pinggir-pinggirnya aja pinggirnya yang doang. marun. Ya. Oh, berarti dililitnya itu sampai ini doang. Enggak semuanya gelilit, tapi kan dia ketumpuk dia kan bulat. Jadi yang kena warna itu yang cuma di atas doang. Oh, enggak direndam lama? Ya enggak, cuma dicelupin angkat celup. gitu, enggak lama gitu. Buat motifnya gitu. Iya. Ya. Dan keren nih. Kemarin yang kerennya itu kita buat, kan kita di sana tuh sama masyarakat kan. Sama masyarakat buat project gini nih. Jadi kita selama di sana itu ngebuat banyak sekali, bukan banyak sih, ada target gitu. Jadi kita di sana sebenarnya di Buding itu, desa Buding itu emang udah ada ibu PKK-nya yang emang buat batik gitu. Nah, tapi di sana itu masih kekurangan teknik. Akhirnya kita masuk sesuai yang sudah kita diajarin sebelumnya itu selama kelas kita masuk. Dan kita ajarin beberapa teknik gitu, kayak teknik pewarnaan alami, terus pewarnaan indigo sol, kemudian model cap-cap batik, dan juga kita ajarin mereka buat cap gitu, cap kain lah gitu. Itu selama sebulan gitu. Dan di sana itu kita memang bener-bener fokus buat produk gitu. Kita di sana tuh selama sebulan kita bisa ngasilin 11 motif kain, yang dimana 5 kainnya itu kita buat jadi 6 kainnya itu kita buat jadi baju, kemudian 5-nya itu emang sengaja kita pajang buat kain kayak gini gitu. Dan itu di sana itu yang jadi modelnya itu ya ibu PKK gitu. Kalau kain ini nanti ujungnya jadi apa? Jadi kalau yang ini sih karena ini oleh-oleh tangan kita lah gitu. Jadi ada seminggu sebelum kita balik ke sini kan proyek kita udah selesai tuh. Seminggu sebelum kita balik itu proyek kita udah selesai lah gitu. Tinggal kita persiapan untuk pameran aja. Nah, itu seminggu itu kita bener-bener
buat kain kita sendiri, ayo kita teman-teman kita buat oleh-oleh buat kita bawa pulang biar kenang-kenangan. Jadi ke-8 tim saya itu ya buat kain, kasih kain, dan itu bener-bener semau kita lah mengekspresikan teknik apa yang kita buat gitu, dan ya sama-sama satu kita bawa pulang gitu. Kalau proses pembuatan tadi berarti sama-sama masyarakat ya? Ya selama sama-sama membuat masyarakat. itu. Cuman yang kita ke sana itu kita membawa teknik baru gitu, teknik yang sebelumnya belum diajarin, belum bisa masalah di sana belum paham gitu. Karena permasalahan masyarakat di sana itu sebenarnya kenapa kita ditempatin di sana itu tempat batik atau usaha batik itu emang sudah ada. Cuman yang jadi masalah mereka itu mereka masih kekurangan ilmu, teknik gitu, teknik buat ngebatik, dan juga minat masyarakat terutama muda-mudinya di sana itu masih kurang gitu. Makanya kita di sana ngenalin batik itu seperti ini loh gitu. Bahwa ini batik ini menjanjikan loh dari segi ekonomi dan segala macamnya gitu. Sehingga harapannya kita ke sana itu melihatin ke pemuda-pemudanya itu atau pemuda-pemudinya itu, oh ternyata batik ini menjanjikan loh kalau diterusin. Dan harapan kedepannya itu yang nerusin usaha batik itu nggak hanya ibu-ibu gitu, tapi pemuda-pemudanya juga ikut gitu. Dan untuk mendukung itu kemarin kita sempat sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu sekitaran desa itu untuk memperkenalkan bahwa kita dari sini, dan juga kita punya proyek ini gitu yang memang nggak hanya untuk orang tua doang gitu, tapi untuk ibu-ibu, untuk pemuda juga bisa gitu untuk join di batik gitu. Kalau tim lain itu yang Purwarupa tapi di tempat yang lain itu sama juga nah, jadi kita ada 11 desa, 6 desa itu aplikasi, 5 desa itu Purwarupa, dan setiap tim itu punya proyeknya masing-masing. Jadi yang Purwarupa itu ada 5, saya satu di tim saya salah satunya. Ada yang buat market. Paket itu apa? Kayak dia buat, ada salah satu desa di sana itu desa tua lah gitu, kota tuanya di sana. Dia buat market kayak miniatur desa itu kayak gimana gitu. Dibuatin sketsanya gitu untuk kedepannya seperti apa gitu, gambaran-gambaran tempat peletakan tata kotanya lah gitu, itu dibuat. Kemudian ada juga buat ini kopi. Nah untuk kopi ini, tim yang buat kopi ini dia buatin masyarakat di sana tuh alat untuk ngegiling kopi, dan itu sudah keren banget sih menurut saya tuh. Dia sudah sampai berbasis teknologi gitu, jadi bisa dikontrol lewat gadget gitu. Kemudian juga ada yang buat apa namanya perahu kater, itu dia buat apa sih namanya, buku yang 3 dimensi. Oh, pop-up book. Pop-up book ya. Terus kemudian dia ada yang buat sari madu, apa namanya, minuman dari buah kelubi. Buah kelubi. Ada buah khas di sana yang di sana. Ya kayak asam-asam gitu, dibuatin jadi semacam minuman gitu. Kemudian juga untuk aplikasinya itu ada yang buat aplikasi alih bahasa. Kemudian ada aplikasi tentang ini, alat musik. Ada alat musik di sana yang khas. Kebetulan di tim aplikasi yang apa namanya, yang buat aplikasi alat musik ini, dia salah satu dari Lombok anggotanya. Jadi yang dari Lombok itu saya berdua, ada anak teknik gitu, teknik elektro. Dia itu masuk ke aplikasi, saya masuk ke Purwarupa. Kemudian yang ada juga buat aplikasi mitigasi bencana, karena di sana itu ada bendungan PC kalau ya namanya, itu dibuatin kayak alarm gitu, dibuatin sistemnya gitu. Kemudian buat aplikasi alih bahasa itu kayak translate bahasa Belitung, sama ini juga ada yang buat aplikasi alih bahasa suku Sawang namanya di sana. Ada suku orang laut di sana. Emang di sana itu dibuatin aplikasi gitu. Itu sih untuk 11 desa yang kita ditempatin. Berarti memang unik-unik semua karyanya ya? Ya, kalau saya pribadi tuh bener-bener unik sih. Karena memang baru dan juga berdasarkan yang saya lihat kemarin tuh dari pihak pemerintah juga di sana tuh memang mengapresiasi sekali sih kerjaan-kerjaan yang dilakukan sama tim-tim, termasuk tim saya juga gitu. Tanggapan masyarakat di Bidong sendiri gimana? Kalau untuk tanggapan masyarakat di Belitung sendiri tuh keren banget sih.
maksudnya terlepas dari program apapun program kita yang mau dilaksanain itu nomor dua lah menurut saya. Tapi sambutan mereka gitu, rangkulan mereka di sana tuh luar biasa banget. Terutama saya nggak tahu di cerita yang di desa lain ya, tapi saya cerita di desa saya yang desa Buding itu bener-bener wah banget, kayak kita kayak ngerasa di rumah gitu. Kan tim saya itu dia nginep nih. Jadi saking welcome-nya masyarakat di sana, terutama ibu-ibu PKK itu, paginya kadang kita dibawain lauk, sorenya kita dibawain juga gitu. Jadi kayak kita disambut gitu, kasih makanan dan segala macamnya gitu. Kemudian tempat kita nginep juga layak gitu. Di kantor desanya ada wifi dan segala macamnya. Kemudian mentor lokalnya juga keren banget. Kita ditur guide-in ke semua beberapa tempat bersejarahnya di desa itu, yang bahkan ada salah satu tempat orang Buding saja itu nggak pernah ke sana, tapi kita dibawa ke sana gitu, saking welcome-nya gitu, kita dibawa ke sana gitu. Itu sih pokoknya kalau dari segi masyarakatnya itu bener-bener welcome banget. Bahkan saya sempat bilang ke masyarakat di sana itu, tunggu saya besok, saya pasti akan balik ke sini gitu. Saking udah padahal cuma sebulan tapi kekeluarganya itu masya Allah keren banget sih. Kita disambut baik gitu. Bahkan sampai sekarang kita tetap berhubungan gitu, lewat grup dan kadang lewat story WA dan segala macamnya gitu. Kita saling chatan gitu. Kalau culture shock apa banget yang dilihat beda nih di waktu di Lombok sama di sana? Ya kalau untuk beda ya, sebenarnya kalau untuk culture shock tuh, kalau dari segi lingkungan di sana tuh nggak sama aja. Cuman saya lebih culture shock ke teman-teman tim sih. Karena kan kita berasal dari se-Indonesia nih. Se-Indonesia terus ketemu, nggak yang awalnya nih nge-zoom online tiba-tiba ketemu sifat asli setiap individu itu bener-bener shock sih. Karena kan saya emang dari desa gitu ya, dan teman-teman itu ada yang dari Jakarta, Bandung, dan Jawa dan segala macamnya itu bener-bener beda gitu dari segi tingkah laku dan segala macamnya itu. Karena memang mungkin ini cerita juga perlu saya ceritain sebelumnya. Jadi awalnya itu ini nyambung sama ini, kenapa saya kultur sama teman-teman tim. Sebelumnya itu awalnya saya nggak di tim batik sebelumnya. Saya nggak di tim batik, saya di tim perahu cutter yang buat pop up book itu. Jadi dari awal saya diskusi sama mentor sama teman-teman di pop up book, itu berjalan lancar lah gitu, buat project bareng, diskusin semuanya itu bareng gitu. Dan baru setelah Hamin 2 minggu keberangkatan, saya kepindah ke tim batik karena memang ternyata setelah dianalisis, dilihat di kelas-kelas online sebelumnya itu potensi yang saya miliki itu lebih akan berguna di tim batik gitu. Karena memang kan di sini kita sebelum berangkat tuh saya punya kegiatan-kegiatan yang berkaitan sama batik pewarnaan alami lah gitu. Akhirnya saya dipindahkan ke tim itu Hamin 2 minggu, dan di mana di tim yang baru ini benar-benar harus menyesuaikan dari nol gitu. Nah beda kalau tim yang sebelumnya itu udah terbentuk chemistry dan segala macamnya. Makanya pas kita awal ketemu itu benar-benar kayak wah, oh ternyata gini ya, gini. Disempet di beberapa hari itu di minggu pertama itu saya kayak diem aja gitu, diem bingung gitu, karena memang masih susah untuk berinteraksi karena saya terakhir masuk dan itu Hamin 2 minggu butuh penyesuaian. Tapi lambat laun dan setelah berjalan tuh bener-bener biasa sih, kayak nyaman gitu sama teman-teman tim. Bahkan kita sampai pas pulangnya tuh ya biasalah drama nangis-nangisan aja ya pas pulang gitu sama teman-teman tim. Ya untuk secara keseluruhan yang buat saya culture shock tuh di tim sih ya, ketemu teman-teman baru, orang-orangnya gitu. Karena kan se-Indonesia nih, ada yang dari Kalimantan, terus ada yang dari Jawa, terus ada yang dari Sumatera dan segala macamnya. Nah, tapi kalau dari segi masyarakatnya sendiri, saya ngerasa
kalau di Belitung sendiri ya, itu kayak saya ngerasa di Lombok. Karena apa? Di sana itu ternyata banyak orang Lombok. Oh, Banyak gitu. orang Lombok. Bahkan sampai di sana itu ada pemukiman khusus orang Lombok di situ. Jadi makanya saya nggak nggak susah untuk beradaptasi di sana gitu. Nggak susah untuk beradaptasi karena memang sudah terkenal orang Lombok di sana. Bahkan musik khas kita, musik Ciloka di sana itu bahkan sampai ada pamerannya, ada pertunjukannya setiap malam Sabtu gitu. Ada perkumpulan, dibuat perkumpulan gitu. Saking banyaknya orang Lombok di sana gitu. Makanya saya kalau di sana itu keluar tuh ya pakai sarung. Pakai sarungan itu pokoknya pernah di satu momen saya masuk ke kelenteng. Iya. Masuk kelenteng karena kita orang bisa dibilang wisatawan lah di sana ya, kita berkunjung itu. Saya ke kelenteng itu pakai sarung. Pakai sarung ke kelenteng itu dan penjaganya itu ya kalau di Islam ya marbotnya lah gitu. Ngeliatin gitu, aneh saya pakai sarung. Pas dia maju, pas kesedeketin, "Bu, saya orang Lombok," saya bilang. "Oh iya, iya." Oh ya, udah kebiasaan pakai sarung. Makanya ya dari situ saya kalau dari segi masyarakat dan daerah di sana itu saya nggak shock sih, karena memang mirip banget sama Lombok gitu dan banyak orang Lombok di sana gitu. Mempermudah adaptasi jadinya. Iya, itu. Jadi ceritanya sudah lengkap banget sepertinya. Ini yang ingin saya tanyakan itu apa quote atau motto favorit selama menjalani perkuliahan ini? Karena saya lihat ini kan sangat aktif ya, PKM, organisasi, lomba sampai ke Belitung segala macam. Yang teman-teman Unram tahu lah, tahu lah gimana ini. Apa yang dipegang kan pasti ada titik lelahnya lah jelasnya. Tapi apa yang tetap jalan gitu? Ya kalau untuk quotes ya, sebenarnya quotes-nya itu apa ya? Tapi saya mau cerita dulu nih. Untuk ngambil KBKM ini sendiri itu bener banyak banget yang saya korbanin gitu. Banyak banget yang saya korbanin. Pertama, kuliah. Memang kuliah nggak terlalu banyak mata kuliah, cuman tugas akhir seperti skripsi sempat molor karena pergi. Kemudian yang kedua yang saya korbanin itu PKM. Karena kan saya ketua tim di PKM nih, saya ketua tim dan itu hamin seminggu presentasi PKP 2 itu saya tinggalin. Jadi saya presentasi di sana, makanya agak kurang memuaskan lah presentasi saya kemarin. Kemudian yang ketiga, saya mengorbankan amanah gitu. Amanah ya, saya jadi ada punya amanah di satu organisasi lah gitu. Itu saya tinggalin amanah itu. Dan itu benar-benar jadi beban pikiran sih selama di sana juga. Memikirin itu, kenapa saya sampai merasa bersalah dan segala macam. Untuk kenapa sampai saya meninggalkan ini demi program KBKM ini gitu. Untuk quote sendiri sih sebenarnya saya punya satu quotes ya untuk tetap nguatin diri sendiri selama di sana terutama ya, karena memang saya tahu sendiri tuh banyak banget yang saya korbanin. Nah untuk quote sendiri tuh apapun yang sudah kita pilih, jalan yang sudah kita pilih, maka jalani saja dan hadapi semua resiko yang ada, meskipun resikonya itu tidak mengenakan untuk kita, dan itu dijadikan sebagai pembelajaran. Jadi ya terobos saja lah. Terobos saja gitu. Karena memang saya tuh orangnya ya kalau ini nggak bisa, nggak memuaskan ya ambil yang ini gitu. Cuman resikonya ya harus saya tanggung sendiri gitu, dan memang bener sampai sekarang resiko itu selalu saya siap untuk menanggulanginya gitu, menghadapinya gitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Luar biasa motivasinya ini. Berarti nggak terlalu overthinking ya, kalau emang nggak bisa ya udah yang lain gitu ya. Ya kalau untuk overthinking sendiri cuman nggak kelihatan aja sih. Nggak kelihatan aja karena memang saya nggak mau ngeliatin itu, cuman kalau lagi sendiri itu ya overthinking, mikirin segala macamnya. Siapa sih yang nggak mikirin pergi ke daerah orang terus ninggalin di sini kerjaan banyak gitu, dan itu ya butuh mental yang kuat untuk memilih itu. Benar. Apalagi jadi ketua tim PKM ya. Iya itu. Dan sempat kemarin tuh dosen pembimbing saya tuh sampai marah sama saya seminggu setelah itu. "Kamu ini ngasih tahu pergi ke Belitung ini kita lagi kelabakan ini, perlu kamu ketua tim," gitu. Nah, saya jelasin gini gitu. Kemudian di amanah juga begitu, saya jelasin gitu. Sebenarnya nggak ngejelasin sih, baru kemarin saya klarifikasi pas kita kongres, pas evaluasi terakhir itu.
Dan yang paling menyakitkan itu sih sebenarnya di akademik gitu. Karena kan semester akhir dan memang benar-benar fokus mengerjain skripsi. Karena saya pergi ya mau nggak mau saya harus meninggalkan itu selama sebulan gitu. Dan lebih ke orang tua sih gitu. Buat alasan saya janji pulang dari ini saya harus saya ngerjain ini gitu. Cuman di balik semua itu yang dengan banyak yang lumayan banyak saya korbanin lah gitu untuk demi KBKM itu worth it sih hasil yang saya dapatkan gitu. Artinya relasi, kemudian ilmu, terutama ilmu itu banyak banget, dan pengalaman di sana selama sebulan tuh ya kebalas lah sama apa yang dikorbankan gitu. Dan Worth it lah ya. saya rasa juga teman-teman yang lain tuh tim-tim saya atau tim lain itu saya rasa mengalami hal yang sama yang mengorbankan seperti saya ini gitu. Tapi di balik semua itu KBKM tuh keren sih gitu, keren banget Mau gitu. rekomendasikan berarti ke adik-adik tingkat. Ya karena memang di Unram sendiri tuh masih sedikit yang tahu program KBKM ini apa dan belum tahu benefit apa dan yang bisa didapetin itu. Jadi kalau saya bisa bilang buat teman-teman mahasiswa yang punya keinginan dan punya keinginan untuk melestarikan budaya itu, saya saranin buat ikut KBKM ini sih. Karena memang di sana itu kita benar-benar diajarin gitu, dikasih pengalaman yang luar biasa gitu. Dan satu lagi yang paling keren, yang sangat-sangat keren di KBKM itu ketika kita kumpul se-Indonesia 100 orang, itu ada kan dari berbagai macam daerah nih. Berbagai macam daerah. Ketika saya di Unram nih, ketika masih di sini tuh, saya keren banget nih, udah dapat prestasi ini, udah lolos PKM, apalagi saya dapetin gitu. Ketika saya di sana ketemu sama orang-orang dari berbagai macam background tuh ternyata saya nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya gitu. Ngelihat teman-teman yang lain tuh ternyata udah ada yang sampai internasional lomba yang diikutin, ada yang sampai dapat 2 beasiswa dan segala macam itu. Intinya membuka mindset gitu, membuka wawasan, ternyata ada orang yang lebih keren lagi lah gitu. Ada langit di atas langit. Ya, itu sih karena memang selama saya di sini tuh masih pandangannya itu masih kecil kan gitu ya, cuman ikutnya di Unram gitu, ngelihat teman-teman lolos PKM, ikut lomba gitu dan segala macam. Ketika keluar ketemu sama orang Indonesia, wah, ternyata kita nggak ada apa-apa, belum ada apa-apanya ya. Butuh banyak belajar lagi gitu. Mungkin itu aja teman-teman, tadi uraian panjang pengalaman KBKM dari Mas Idi. Yeah. Buat teman-teman yang ingin melestarikan budaya bisa coba ikut KBKM jalur umum atau MSIB ya. Yeah. Dan mungkin tahun depan siapa tahu formatnya lagi berbeda lagi, kita nggak tahu. Dan kalau formatnya sama seperti ini lagi, ya tinggal teman-teman siapin berkasnya kalau mau ikut gitu. Intinya tetap kalau mau serius mau ikut KBKM, tetap pantengin IG-nya Kemah Budaya, nama IG-nya, dan bisa juga berkunjung ke websitenya Kemah Budaya. Itu sih. Seperti itu teman-teman. Banyak banget pengalaman yang bisa dipetik nih, mumpung informasi tentang KBKM di Unram terutama masih sedikit ya. Jadi tadi dibongkar semua oleh Kak Idi. Semoga itu semua bisa bermanfaat. Mungkin sekian untuk episode kali ini. Saya Rizky pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.